Eh, Direkam Ustaz. jangan direkam dulu. Jangan Udah. direkam dulu. Dimatiin dulu ya. Dimatiin Oh, dulu iya. ya. Dibaca, Mas Abdullah. Yang nomor dua, fi'il. Mas Abdullah. Mas Abdullah. Berhenti ya? Oh, keluar. Sinyalnya Baik. Ustaz keputus kayaknya. Akhi Arif. Akhi Arif. Tafadhal. Dibaca. Dua, fi'il. Asani. Dua. Hmm. Dua, fi'il. Kata yang menunjukkan perbuatan, kata kerja, dan berkaitan dengan waktu. Contoh, jalasa telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Ajlis duduklah. Ijlis. Ijlis. Ijlis duduklah. Kataba telah menulis. Yaktubu akan menulis. Uktub tulislah. Baik. Di antara kata dalam bahasa Arab yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan dan berkaitan dengan waktu. Ini papannya bisa nggak ini? Oh ya benar. Ganti. Ini Zoom yang berbayar ini, Mas. Bisa Ini nggak? anak tadi tuh buka update, tapi nggak bayar. Nggak tahu ini nanti putus Bisa ya? atau enggak. Nggak apa-apa. Masalah putus nggak masalah. Tapi Oh, bisa kan buat bisa papan ya bisa ya? apa? Bentar Ustaz, anak ini masih bingung ganti hostnya. Kak, Lupa ya. Lama nggak lupa. online. Oh ini nih, ketemu. Ya sudah Ustaz. Baik. Fi'il dibagi menjadi tiga. Tadi kan dijelaskan bahwasanya fi'il itu adalah menunjukkan perbuatan. Kalau kita artikan kata kerja dalam bahasa kita ya. Dalam bahasa Arab itu ada tiga fi'il itu. Yang pertama ini nanti dihafalkan ya dalam bahasa Arabnya istilah-istilah ini. Pokoknya istilah-istilah dalam bahasa Arab nanti mohon dihafalkan betul ya. Istilah Arabnya ya. Mohon dihafalkan betul. Ketika ditanya evaluasi ya nanti bisa menjawab. Kalau saya sarankan mungkin ada yang bisa membuat ya evaluasi seperti di grup-grup yang saya ikuti itu ada eh bentar. Baik, kalau saya saran siapa yang bisa membuat evaluasi dari apa itu Google ya. Nanti ada masukan email ya atau masukan nama, nanti dibuat soal, kita bisa menjawab. Bisa Mas Google Indra. Form, Tabdul bisa Google nih. Form ya. Google Form bisa ya. Nah, Hasan. Baik, Tabdul. nanti nanti Kalendra. mungkin saya bikinkan ya untuk evaluasi. Saya bikinkan, kemudian nanti
harus dijawab dengan benar. Kalau seandainya nggak mumtaz, nilainya ada yang salah misalnya dalam jawabannya, nanti bisa diulang. Ya, diatur seperti itu ya nanti. Bisa ya, insya Allah ya. Pokoknya bagaimana kita itu nggak ada yang ketinggalan, ya. Istilah-istilah, pengertian-pengertian, kemudian nggak paham, itu jangan sampai lah. Karena bab satu dengan bab yang lain itu sangat berkaitan. Makanya saya suruh menghafalkan istilah Arabnya. Nanti di kedepannya saya sebutkan ini adalah fi'il mudhari, ya. Nah, seperti itu harus langsung paham. Oh, fi'il mudhari maksudnya ini. Ada gambaran sudah, begitu. Ya. Nah, kita ulangi, fi'il yang pertama namanya fi'il al-madhi. Al-fi'lul madhi. Yang kedua, al-fi'lul mudhari'. Yang ketiga, fi'lul amr. Loh, itu yang pertama ya, ada alnya, al-fi'lul. Yang kedua ada al-fi'lul juga. Yang ketiga kok nggak ada alnya? Itu nanti ya. Yang penting istilahnya ini. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari' dan fi'lul amr. Apa itu al-fi'lul madhi? Al-fi'lul madhi bisa terlupa. Al-fi'lul madhi adalah menunjukkan masa lampau. Al-fi'l mudhari menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ya, jadi memiliki dua makna. Yang ketiga, fi'lul amr adalah menunjukkan perintah. Kalau kita aplikasikan di contoh-contoh tadi, ya, maka yang jalasa itu adalah yang pertama. Ya. Contohnya jalasa. Begini. Jalasa itu artinya duduk. Ya. Artinya duduk. Berarti kalau diartikan, maka jalasa itu adalah telah duduk. Ya. Kan masa lampau. Ya. Masa lampau berarti telah duduk. Ya. Sudah terjadi. Perbuatan dia, yaitu perbuatan perbuatan duduknya itu sudah lalu. Begitu.
Yang kedua, di situ disebutkan yajlisu. Yajlisu. Artinya berarti bisa dua, ya, sedang duduk. Antum tambahi yang di buku itu, atau akan duduk. Jadi dia belum duduk ini, ya. Dia sudah posisinya sedang duduk atau dia akan duduk. Nah, itu masuk ke fi'il mudhari. Kalau mencatat ada tambahan, ya, catatan, langsung saja coret-coret bukunya, ya. Tidak usah buku tulis, tidak usah, langsung coret-coret di situ, di sekitar babnya itu. Kemudian yang ketiga, fi'il amr, misalnya ijlis di sini. Nah, ijlis artinya perintah duduklah. Nah, duduklah. Ini pembagian fi'il. Dalam bahasa Arab, fi'il itu ada tiga. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari' dan fi'lul amr. Contoh lain misalnya sebelahnya itu kataba. Nah, kataba itu menulis. Kalau ada kata kataba, berarti tulisannya itu sudah terjadi, perbuatan tulisannya itu menulis itu. Telah menulis. Yaktubu akan menulis, ya, atau sedang menulis. Nah, makanya di situ ada kok ininya jelisu artinya sedang duduk, yang sampingnya yaktubu akan menulis, ya, karena memiliki dua makna. Bisa sedang menulis atau akan menulis. Kemudian ijlis, apa namanya, uktub. Uktub artinya tulislah, perintah. Ini tiga fiil kata kerja yang ada dalam bahasa Arab. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada ya. Anak tanya, Mas Ustaz. Imam, Anak tanya. ya. Ijlis itu kok kasro tau Ustaz? Itu atau fatkah atau ada aturannya itu? Baik. Ijlis. Kenapa dia kasro? Ini saya tulis terlebih saya. Nah, kenapa kasro ijlis? Ini kita bicara asal, ya. Pada asal kata ijlis, dia itu kan harokat ketiga. Pokoknya gini, apa namanya, kaidahnya, antum lihat huruf yang ketiga. Ya, sekarang ijlis, saya tanya, Mas Hendra, ijlis, huruf yang ketiga mana? Lam. Lam. Ya, Lam. huruf ketiga, lam. Lamnya di sini harokatnya kasroh. Ya. Iya. Maka harokat awal, kalau huruf ketiganya itu kasroh, maka harokat awalnya juga dikasrohkan. Nah, Iya. jadi ijlis, bukan ajlis, bukan ujlis. Dan fi'il amr itu, nggak usah, cukup ini aja. Ini sementara seperti ini ya. Pokoknya antum lihat huruf ketiganya, kalau kasroh maka yang pertama kasroh. Termasuk kalau misalnya harokat ketiganya fathah, ya, maka harokat awalnya juga kasroh sama. Ini perlu antum tambahi ya di buku. Misalnya apa? Eh, Misalnya
Fa'ala yaf'alu. Kemudian misalnya seperti ini. Loh, huruf ketiganya fathah. Ya. Saya sebutkan tadi kalau huruf ketiganya kasro atau fathah, maka huruf yang pertama itu dikasrohkan. Berarti Mas Imam, ini bacanya apa Mas Imam? Af'al, if'al, atau uf'al? Mas Af'al. Af'al. Mas Arif. If'al. If'al. Nah, if'al Mas Imam ya. Jadi saya sebutkan, kalau huruf ketiganya itu kasroh atau fathah, Mas Imam ya, maka huruf pertamanya di kasroh. Jadi sama. Ya, ijlis dan if'al. Begitu. Kecuali kalau huruf ketiganya dhammah. Ya. Tadi misalnya di contoh itu uktub. Kenapa kok uktub? Karena huruf ketiganya dhammah. Nah, ini. Huruf ketiganya dhammah. Maka kalau huruf ketiganya dhammah, maka huruf yang pertama dhammah juga. Nah, begini. Jadilah uktub. Kesimpulannya, kalau fi'il amr ya, yang menunjukkan perintah itu tidak ada yang kalau seandainya diawali dengan hamzah seperti ini, hamzah wasal namanya ya. Hamzah wasal itu hamzah yang tidak ada hamzahnya. Beda dengan ini. Kalau hamzah yang atasnya ada hamzah gini ya, atau bawahnya seperti ini namanya hamzah qat'i. Ya, hamzah qat'i. Tapi kalau hamzah seperti ini tanpa ada hamzah ya, maka namanya hamzah wasal. Bahkan di catatan buku itu ya, jadi hamzah itu ada dua, hamzah qat'i. Tulisannya gimana, Ustaz? Hmm. Fatwi. Fat. Ya, saya tulis bahasa Arab ya. Yang pertama hamzatul hamzatul qata', yang kedua hamzatul wasl. Nah, hamzatul wasli. Ya. Kalau hamzatul qata' itu yang ada tadi ya. Misalnya yang ada hamzanya di atas ya atau di bawah. Tapi tulis hamzanya nih. Bentar. Sebelah kanan ya, Pak? Di bawah ya atau di atasnya. La ilaha illallah. Sebelah kanannya ya. Nah, atau di bawah seperti ini. Kalau hamzah wasal cuma gini doang. Ini kan semuanya contohnya tiga ini kan nggak ada hamzahnya, ya kan? Jelas ya semuanya ya. Intinya tadi kalau harokat pertama kasroh, ya, kasroh, apa namanya huruf ketiganya kasroh atau fathah, maka awalnya di kasroh. Tapi kalau huruf ketiganya harokatnya dhammah, maka awalnya di dhammah. Mungkin ada soal?
dari masalah fi'il amr ini? Fi'il amr. Mas Imam sudah paham belum Mas Imam? Yang if 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 al itu tadi bukan af'al ya Ustaz ya? Bukan. Kaidahnya tadi kan kalau huruf ketiganya kasroh, ini Ya, kasroh, huruf ketiganya kasroh kan ini, ijlis ini, ya. ya. Maka yang pertama di kasroh. Sama, kalau huruf ketiganya fathah ini, sama sebelum huruf yang pertama di kasroh. Sama saja. Yang beda itu ketika umpama. Jadi nggak ada yang depannya A, nggak ada. I atau Oh, U. enggak ada. I Oh, atau U. saya kira kalau huruf ketiganya A, depannya A. Berarti Nggak enggak mesti. ada A ya? Nggak ada A, nggak ada. Adanya I dan U saja. Oh, alah. Iya, iya. Oke, jelas ya. Jelas, jelas. Harus paham ini. Nanti masuk imtihan ini, insya Allah. Nah, ada soal lain? Silakan. Nggak ada ya. Baik, ini tadi ada pemberitahuan mau habis ya. Zoom-nya mau putus. Iya, Ustaz. Mending diputus kalian dulu ini. Kita Iya, lanjutkan bab selanjutnya. Ya, diputus saja. Silakan. iya. Saya putus ya. Iya, Ustaz. Admin ya. Nggih. Duh, belum. Gimana? Itu Hah? masih nyambung. Apanya? Saya putus ya?